Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, teman-temanku semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dan belajar kembali. Untuk kali ini kita akan belajar di mapel PAI lagi, lebih khususnya yaitu akidah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ada syafaat, kemudian ada wasilah dan tawasul, dan juga yang paling terakhir adalah wali Allah. Hari ini kita akan belajar satu judul dengan judul ghulu terhadap orang soleh. Hari ini ada beberapa bab pembahasan yang akan kita bagi ya. Yang pertama adalah pengertian atau pengertian dari ghulu. Apa itu ghulu? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, apakah ghulu itu berbahaya? Yang ketiga, macam-macam ghulu terhadap orang saleh. Yang keempat dan yang terakhir adalah menyamakan orang soleh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh atau tidak, gitu ya. Dan yang terakhir adalah pengayaan atau pertanyaan ya, mungkin ada 1, 2 atau 3 pertanyaan. Oke, kita pembahasan yang pertama. Pengertian dari ghulu. Ghulu itu berasal dari bahasa Arab al-ghuluwu, yang artinya kalau secara bahasa artinya adalah melampaui. Ghulu artinya adalah melampaui kalau secara bahasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan orang soleh, maka al-ghulu atau ghulu kepada orang soleh artinya adalah melampaui batas dalam memperlakukan nabi, ulama, atau orang soleh, hingga menyebabkan kita yang memperlakukan mereka ini jatuh kepada kesyirikan. Jadi maksudnya adalah melampaui batas dalam memperlakukan mereka, melebihi batasnya. Oke. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang ghulu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Wa iyyakum, janganlah kalian atau hindarilah kalian dalam al-ghulu, melampaui batas, fiddin, dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum, dan sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian ahlaka, hancur ya. Al-ghuluwu fiddin. Kenapa hancur? Karena ghulu dalam beragama atau karena berlebihan dalam beragama. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini sekelas. Jadi bab pertama ini, pembahasan pertama, ghulu secara bahasa artinya adalah melampaui. Poin yang pertama. Poin kedua adalah ghulu pada orang soleh maksudnya adalah melampaui batas dalam memperlakukan mereka atau memperlakukan para nabi, ulama atau orang-orang yang saleh, yang menyebabkan kita terjatuh kepada kesyirikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melarang ghulu atau melampaui batas ini dalam hadisnya, wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Ayo, selanjutnya, apakah ghulu itu bahaya? Nah, menurut kalian bahaya atau enggak? Oke, kalau dari larangan Rasulullah, sesuatu yang dilarang itu sudah pasti itu enggak baik, ya. Apapun yang dilarang oleh agama jelas itu tidak baik, ya. Jelas itu tidak baik. Ketika pelarangan khamar, ya, ada manfaatnya enggak? Ada. Tapi kenapa dilarang? Karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Berbahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Sama dengan ghulu, ya. Ghulu ini sudah jelas akan menyebabkan kesyirikan. Maka ghulu itu sudah termasuk dalam hal yang bahaya. Oke. Kenapa ghulu itu berbahaya? Karena kesyirikan yang terjadi di dunia ini, ya, kesyirikan yang terjadi di dunia ini itu timbul dari ghulu atau dari melebih-lebihkan. Jadi pada saat itu, sebelum masa Nabi Nuh alaihi salam, banyak orang soleh, ya, banyak orang soleh pada saat itu yang mana mereka ini diperlakukan secara berlebihan oleh umatnya atau oleh para pengikutnya. Nah, orang-orang soleh ini yang sebelum masa Nabi Nuh, ya, sebelum Nabi Nuh datang atau sebelum Nabi Nuh diutus ini, yang dimaksud itu dari ayat 23 surat Nuh, yaitu ada Wad, ada Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Ya, insyaallah sudah pada hafal ayatnya, ya. Nah, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang soleh dari kaum sebelum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr itu mereka semua adalah orang-orang soleh dari kaum sebelum Nabi Nuh diutus. Namun setelah mereka meninggal, mereka dibuatkan patung atau prasasti yang tujuannya adalah untuk mengingat jasa-jasa mereka, untuk mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Maka dibuatkanlah patung. Ingat, ya. Tujuan awal pembuatan patung adalah hanya untuk mengingat kebaikan-kebaikan mereka, untuk mengingat jasa-jasa mereka, dan lain sebagainya. Oke. Dan setelah mereka membuat patung, dan mereka juga menamakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh yang meninggal tersebut. Namun, ya, seiring berjalannya waktu, generasi-generasi orang yang paham akan tujuan awal pembuatan patung ini satu persatu mulai meninggal dan akhirnya habis dan digantikan oleh generasi selanjutnya yang tidak paham. Nah, di sini masalah mulai muncul. Nah, orang-orang yang datang setelahnya ini karena nggak paham gitu, ya, maka mereka mulai menambah-nambahi. Yang awalnya hanya sekedar patung untuk peringatan, mulai mereka rukuk pada patung. Kemudian ada lagi yang menambahkan, dikasih sesaji, mungkin agar patungnya nggak kelaparan. Sampai akhirnya umat sebelum Nabi Nuh ini menyembah patung-patung yang mereka buat, yang mereka namakan dengan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Hingga kemudian diutuslah Nabi Nuh untuk mendakwahi mereka. Itu awal munculnya kesyirikan di muka bumi, ya. Awal munculnya kesyirikan di muka bumi dan sejarahnya. Maka ghulu itu
berbahaya karena dapat menjerumuskan orangnya atau menjatuhkan orangnya ke dalam kesyirikan. Dan kita tahu sendiri bahwa syirik itu zulmun adim, dosa yang sangat besar. Nah, macam-macam hulu terhadap orang soleh, ya. Hulu terhadap orang soleh ini ada dua, ya. Ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah hulu secara perkataan, yaitu dalam hal memuji dengan perkataan, memuji para ulama dan memuji para orang soleh. Dan yang kedua adalah hulu dalam perbuatan ketika orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, hulu dalam perkataan. Hulu dalam perkataan yang pertama adalah menisbatkan sifat ketuhanan kepada mereka. Jadi menisbatkan sifat-sifat Tuhan kepada orang-orang soleh tersebut. Mungkin mengatakan bahwa mereka bisa mengabulkan doa, padahal yang mengabulkan doa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau para orang soleh itu bisa menolak bahaya. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa ulama ini mengetahui hal-hal yang gaib. Enggak, itu salah gitu ya. Padahal mengetahui hal yang gaib dan menolak bahaya, mengabulkan doa dan sebagainya itu adalah sifat-sifat dari ketuhanan. Dan itu nggak boleh dan manusia nggak bisa melakukan itu semuanya. Yang kedua, mengatakan bahwa mereka itu selalu benar. Ya, mengatakan bahwa orang-orang soleh itu selalu benar, sedangkan yang lainnya salah. Selalu benar, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan pasti benar. Nah, itu salah. Karena apa? Karena mereka adalah manusia. Manusia itu pasti pernah melakukan salah dan khilaf. Al-insan mahalul khata'an wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sedangkan yang ketiga, memuji mereka dengan ucapan-ucapan yang dusta. Contoh, memuji mereka bahwa mereka itu orang yang dermawan, padahal sebaliknya. Atau mengatakan bahwa mereka itu orang yang sangat pandai, padahal kita nggak tahu dia itu belajar di mana, pernah belajar atau enggak. Kalau pernah belajar, belajarnya di mana, itu kita nggak tahu. Tapi kita mengatakan bahwa dia orang yang pandai. Nah, itu masuk dalam hulu perkataan. Oke. Untuk yang selanjutnya, hulu dalam perbuatan. Hulu dalam perbuatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika orangnya masih hidup, ketika orang salehnya masih hidup. Ya. Contohnya adalah sujud kepada mereka atau rukuk terhadap mereka, tabaruk dengan benda yang biasa mereka pakai, atau bertabaruk dengan tempat ibadah mereka. Tabaruk ini meminta barokah gitu ya, meminta barokah. Oke. Sedangkan yang kedua, setelah mereka meninggal, ya ini seperti yang tadi dikisahkan dari umat sebelum Nabi Nuh, yaitu dengan membuatkan patung mereka untuk memuliakan mereka, atau membangun kuburan mereka untuk mengambil berkah darinya. Itu termasuk dalam perbuatan yang berlebihan terhadap mereka. Oke, pembahasan selanjutnya adalah bolehkah menyamakan orang soleh dengan Rasul, gitu ya. Ada yang berpendapat, ada orang yang mengatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Memakai alasan itu ya, maka bukan mengatakan. Ada yang beralasan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Orang-orang soleh ini pewaris para nabi dan rasul. Maka mereka pun mewarisi dari nabi dan rasul bukan hanya dalam keilmuan, tapi juga bolehnya mengambil bertabaruk kepada mereka. Namun pendapat ini tidak dibenarkan karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah keberkahan itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberkahan itu ya rahasianya Allah, mau dikasihkan ke siapa terserah Allah gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim, itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tabaruk dengan jasad, bekas pakaian, bekas perabotan atau bekas piring, sendok dan lain sebagainya, itu merupakan kekhususan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang ketiga, ijma dari para sahabat, maaf ini salah tulis gitu ya, sahabat. Ijma dari para sahabat dan tabi'in untuk meninggalkan tabaruk kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para tabi'in itu adalah muridnya para sahabat. Di sahabat muridnya Rasulullah, tabi'in itu muridnya para sahabat. Nah, muridnya para tabi'in siapa? Tabi'in. Nah, di sini disebutkan bahwa para tabi'in ini tidak bertabaruk kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengambil ilmu langsung dari para sahabat. Sedangkan yang terakhir adalah pencegahan agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan terakhir ini ada sebuah pertanyaan ya yang menggelitik mungkin ya. Kalau kita lihat di kota kita Purwokerto atau di Kabupaten Banyumas ini banyak terdapat patung yang tersebar di beberapa titik. Di dekat alun-alun kalau kita ke barat itu ada patung Jenderal Sudirman yang sedang berdiri. Kalau yang digambar ini patungnya Gatot Subroto yang ada di bundaran rumah sakit gitu ya. Kemudian ada lagi di monumen sana di dekat Sungai Logawa itu juga ada patung. Kemudian di dekat gor sini juga ada, kalau kalian jeli itu ada patung Arjuna. Kemudian di dekat perumahan Persole itu juga ada patung Punokawan dan patung Petani 1. Nah, banyaknya patung-patung yang ada di daerah Purwokerto ini khususnya ya di kota Purwokerto. Kita sebagai seorang muslim apa pendapat kalian sebagai seorang muslim terhadap patung-patung yang banyak terdapat di kota Purwokerto ini? Apa pendapatmu dan apa sikapmu ya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu ya? Menanggapi atau melihat fenomena yang terjadi di kota kita. Tuliskan jawabanmu di buku tulis ya. Tulis di buku tulis, ingat ya, di buku tulis. Kemudian foto tugasmu, kemudian upload di GCR. Insya Allah akan saya beri penilaian gitu ya untuk tanggapanmu. Bagus atau tidak gitu ya, kita lihat. Nah, itu saja ya. Kataballah lana taufiq wa najah. Semoga Allah memberikan kita taufiknya dan kesuksesan ya pada kita semuanya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.